Selamat hari Sabat dan selamat berbakti kembali bersama-sama dengan kami di dalam program Pengharapan di Rumah. Sekali lagi kami mengucapkan syukur serta memanjatkan segala kemuliaan dan pujian kepada Tuhan kita di atas perlindungan serta penjagaan berkat berlimpah yang telah kita terima sepanjang minggu. Hari Sabat, hari kudusnya telah tiba dan hati kita diisi dengan damai sejahtera serta dipenuhi dengan sukacita. The Bible says in Isaiah 25:1, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things planned long ago. Let us begin our worship this Sabbath with song of praise to be led by Madam Shanti Tampulan and Madam Runi Sampit. May the praises we sing will bring glory to honor the Lord. Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali di dalam program Pengharapan di Rumah. Kami dari Hope Channel Asia Tenggara mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesetiaan sahabat semua untuk terus setia berbakti bersama-sama dengan kami pada setiap Sabat. Semoga Tuhan akan terus memberkati kita serta menguatkan iman kita sehingga kita akan mempersiapkan bagi kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita memulakan puji-pujian kita dengan doa. Saya akan memimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk hari Sabat-Mu. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau atas kebaikan dan serta berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Sementara kami memulai kebaktian kami pada pagi Sabat ini, kami mengundang Roh Kudus Tuhan dan juga malaikat-Mu untuk menyertai kami, agar kebaktian kami pada hari Sabat ini akan terus diberkati dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan di atas kebesaran serta keagungannya. Dialah pencipta kita, Sang Raja yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Kupuji Tuhan yang jadikan LPMI 49. Marilah kita nyanyikan dengan penuh hati kita untuk mengingatkan kita akan keindahan rencana penciptaan Tuhan. Kupuji Tuhan yang jadikan. Puji Tuhan yang jadikan gunung dan lembah, yang menghamparkan lautan dan bentangkan mega. Matahari bercahaya menurut perintahnya, bintang bulan turut serta nyatakan kuasanya. Ku puji Tuhan yang berikan makanan manusia, dengan sabda dijadikannya alam semesta. Sungguh ajaib kejadian yang diciptakannya, di langit dan atas bumi, besar kuasanya. Segala bunga menyatakan kemuliaannya, segala embun dan taufan pun menurut sabdanya, dan segala makhluk yang hidup tunduk kepadanya, satu pun tiada luput dari pandangannya. Puji-pujian merupakan respon umat Tuhan terhadap segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ianya merupakan tanda kesyukuran kita kepadanya. Kolose 3 ayat 16 mengatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyatakan mazmur
dan puji-pujian dan menyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nyanyian pujian juga menandakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Yesus adalah sahabat setia kita dan Dia telah menyerahkan nyawanya sebagai ganti bagi kita di kayu salib. Begitu indah dan luar biasa kasih-Nya kepada umat-Nya. Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku buangkan dosaku, terimalah aku. LPMI 125, ku kasih padamu. Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang indah. Ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa, ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Baik hidup, baik mati, ku kasih Engkau. Engkau aku puji sepanjang umurku. Baik suka, baik duka, tetap ku kata, ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Di negeri yang mulia, yang selalu senang, Engkau aku sembah di syurga yang terang. Sana aku nyanyi dengan mahkota, ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Sangat luar biasa kasih Tuhan bagi setiap kita. Bayangkan, Dia malah sanggup menebus kita dikala kita masih berdosa. Berapakah nilai kita di hadapan-Nya? Harga dosa kita begitu mahal sehingga memerlukan darah Yesus yang tidak ternilai itu untuk dikorbankan. Bahwa untuk menebus dosa umat-Nya, Tuhan telah membayar dengan jumlah harga seluruh surga. Ya, memang ajaib kasih Tuhan Bapa Surgawi kita. Marilah kita terus memuji Dia atas kasih-Nya yang luar biasa hebat itu. Dia mencipta, Dia memelihara, dan Dia juga adalah penyelamat kita. Bila kita memandang alam luas ciptaan tangan Tuhan, melihat langit dan segala bintang di seluruh alam, kita akan melihat keajaiban kuasa Tuhan. LPMI 46, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila aku memandang alam luas ciptaan tangan-Mu, lihat langit, ajaib segala bintang, seluruh alam kulihat kuasa-Mu. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau,
ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Bila aku pergi ke hutan rimba, ku dengar burung merdu menyanyi. Di puncak gunung aku lihat lembah, padang hijau semua berseri. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Bila aku mengingat Tuhan Yesus mati untuk menebus dosaku, dan disalib darahnya pun tertumpah untuk hapus segenap dosaku. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Waktu Yesus bersorak kemenangan, aku pulang bersuka dan riang, dan aku sujud penuh kerendahan, mengucapkan Tuhan sungguh ajaib. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. What a wonderful experience it is for us to be able to live faithfully and feel the presence of God in our daily lives. We want to love and obey Him with all our hearts, minds, and soul, and also to continue to grow in the knowledge of Him. Our spiritual goal in life is to be like our loving Savior Jesus Christ, and therefore we must foster a close relationship with Him. Kita akan teruskan acara kebaktian kita dengan satu lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Verenita Lite yang bertajuk Kalaku Cari Damai. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Semoga firman Tuhan ini akan terus mendorong serta menguatkan kita. Cari damai, hanya ku dapat dalam
bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kembali lagi bersama kami dalam program Pengharapan di Rumah. Satu acara ibadat Sabat di rumah masing-masing beserta ahli keluarga kita sepanjang tempo kawalan pergerakan yang telah ditetapkan kesan daripada penularan wabah COVID-19 beberapa bulan ini. Saya percaya ramah jiwa yang telah diberkati melalui program kita pada setiap Sabat. Kita bersyukur karena Tuhan masih dapat menjangkau seluruh umatnya melalui pelayanan media seperti ini. Walaupun di tengah-tengah cabaran dan dugaan besar buat semua kita pada ketika ini. We've come to our Sabbath School lesson studies, and today's topic is entitled The Bible as History. Yes, the Bible contains a lot of historical records concerning their origins, the progressions, and also the salvific plans of God's people. And throughout history, God has been also faithful in leading, protecting, providing, as well as delivering His people from all oppressions, for as long as they remain faithful to Him. Pastor Fernie Justin and Pastor Marvin Marcus will lead us in our lesson study for today. Right after the lesson study, we will be listening to a short testimony by Jaltin Jus. Sahabat Shalom, salam damai dalam nama Yesus Kristus kepada sahabat-sahabat setia kami dimanapun Anda berada. Selamat berbakti bersama-sama dengan kami di dalam acara kebaktian Pengharapan di Rumah. Hari ini kita telah sampai ke ruangan pembelajaran Sekolah Sabat bagi pelajaran yang ke-10, kuartal kedua, tahun 2020. Saya berharap kita semua sudah meluangkan masa sepanjang minggu ini untuk membaca dan mendalami sendiri intipati daripada pelajaran kita untuk Sabat ini. Bersama-sama dengan saya pada Sabat ini ialah Pastor Marvin Marcus, salah seorang penuntut jurusan kependetaan di Asia Pacific International University. Apa kabar, Pastor? Kabar baik. Terima kasih karena dapat mengambil bagian dalam kupasan tajuk kita pada Sabat ini. Tajuk pelajaran kita pada Sabat ini ialah Alkitab sebagai sejarah. Terlebih dahulu sebelum kita
lanjutkan perbincangan, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di syurga, kami mohon penyertaan daripada Tuhan di dalam perbincangan sekolah sahabat kami, supaya kami dapat memahami Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami dengan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Ya Pastor dan sahabat semua. Terlebih dahulu saya ingin membawa kita merenungkan ayat hafalan kita untuk sahabat ini. Dalam Keluaran 20 ayat 20, Alkitab mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa terdapat satu rekod dalam sejarah dunia di mana bangsa Israel pada satu ketika telah mendiami negara besar seperti Mesir dan beranak pinak sehingga keturunan mereka ditekan, dijajah dan dijadikan sebagai hamba selama 100 tahun. Dan menurut rekod sejarah yang dicatatkan di dalam Keluaran, Allah campur tangan dan mendengar keluhan serta doa-doa mereka meminta untuk dibebaskan. Dan melalui hambanya Musa, bangsa ini telah dibebaskan daripada perhambaan. Tetapi apa yang menarik adalah bahwa mereka harus melalui berbagai pengalaman menakjubkan. Bahwa mereka perlu menyaksikan kuasa Tuhan, mukjizat demi mukjizat terjadi sehingga mereka seharusnya boleh yakin dan percaya bahwa Allah yang mereka sembah sepanjang generasi itu adalah Allah yang peduli dan begitu luar biasa kuasa dan kedaulatan. Dan premis inilah yang telah digunakan Allah sebagai dalam penyampaian hukum 10 kepada bangsa Israel. Sebelum pun memula dengan hukum pertama, Allah terlebih dahulu mengingatkan mereka bahwa dialah yang telah melepaskan mereka dari jajahan Mesir dan dibelenggu dalam perhambaan. Alkitab dibentuk dalam sejarah. Sejarah Alkitab bergerak dalam arah linear dari satu awal yang mutlak. Ketika Tuhan menciptakan semua perkara kepada tujuan utama, ketika Dia akan mengembalikan serta memulihkan bumi pada masa kedatangannya yang kedua nanti. Sifat sejarah Alkitab adalah satu ciri yang membezakan dengan kitab suci agama lain. Alkitab menganggap kewujudan Tuhan yang secara pribadi bertindak dalam sejarah. Bahkan Alkitab tidak perlu membuktikan kewujudannya itu. Pada mulanya, Tuhan berfirman dan kehidupan di bumi diciptakan. Amin. Dia memanggil Abram keluar dari Kasdim. Dia membebaskan umatnya dari perhambaan Mesir. Dia menuliskan 10 perintah pada kedua lo batu dengan jarinya sendiri. Dia mengutus para nabi, dia mengutus hakim-hakim, dia memanggil bangsa pilihannya untuk menghidupkan serta membagikan hukum ilahinya dan rencana keselamatan dengan bangsa lain. Pada akhirnya, dia menghantarkan anaknya Yesus Kristus ke dunia. Sehingga anaknya telah mencorakkan sejarah buat selamanya. Kesemua rekod sejarah ini sangat memerlukan iman kita untuk meyakinkan serta mempercayai. Amin. Ya, Pastor. Tetapi tidak semua orang memilih untuk mempercayai naratif sejarah Alkitab ini dengan hati yang yakin dan bersikap terbuka. Ini adalah karena mereka tetap menganggap bahwa Alkitab ini sama seperti buku-buku lain yang mungkin mengandungi fakta yang salah. Maupun naratif sejarah yang mungkin bias untuk sesebuah bangsa saja. Menjelang akhir abad ke-18, pengkritik Alkitab mulai mempelajari Alkitab dan menyangkal unsur-unsur keilahian di dalamnya, serta mempersoalkan perihal kebenaran dan fakta orang-orang dan tempat-tempat yang disebutkan di dalamnya. Pada sahabat ini kita akan melihat beberapa isu penting dalam sejarah seperti yang digambarkan dalam Alkitab dan juga beberapa bukti arkeologi yang membantu membuktikan sejarah seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Tahukah saudara-saudara bahwa raja-raja Israel seperti Daud dan Salomo
dianggap mitos untuk beberapa waktu kemudian. Kemudian lokasi Efes Damim, Soko, Azeka, dan Elah dijumpai. Pada zaman Saul, Kirbet Yafa adalah benteng kawalan. Ini bermaksud bahwa pertarungan antara Daud dan Goliat berlaku di tempat yang nyata antara bala tentera Israel dan Filistin yang benar-benar terjadi. Antara penemuan-penemuan lain adalah seperti nama salah seorang anak lelaki Saul, Eshbaal, dalam 1 Tawarik 8 ayat 33, ditemui tertulis di atas periuk yang dibuat sekitar 100 tahun 1000 sebelum Masehi. Rumah Daud juga ada disebutkan dalam ukiran monumen Hazael, Raja Damsyik. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 36 ayat pertama hingga ketiga, maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sennacherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minum agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai satu bala tentera yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam di atas jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, penetera negara, serta Yob bin Asaf, bendahara negara. Pada tahun 701 sebelum Masehi, Sennacherib menyerang Yehuda. Dia menghancurkan Lakis dan mengepung Yerusalem. Ini terbukti ketika istananya di Niniwe digali. Satu kisah pemusnahan Lakis dijumpai. Selain itu, runtuhan Lakis juga menjadi bukti peristiwa ini. Sejarah Sennacherib menceritakan bagaimana dia tidak dapat menakluk Yerusalem. Tetapi mengenai Hizkia, orang Yehuda, aku menutupnya di kotanya seperti burung di dalam sangkar. Tentu saja di dalam rekod sejarah, raja tidak menyebutkan bagaimana tentara mereka menghancurkan ataupun dihancurkan oleh malaikat Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 37 ayat yang ke-36 yang mengatakan, keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Mari kita teruskan dengan zaman kegemilangan kerajaan Babylon di bawah pemerintahan Raja Nabukadnezar. Daniel 4 ayat 30 merekodkan, Raja berkata dengan bangganya, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Sejarawan Yunani Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi berpendapat bahwa Samuramat adalah permaisuri Babylon dan dia membinanya semula serta menjadikannya hebat. Herodotus tidak tahu mengenai kewujudan Nebukadnezar ataupun Belshazzar. Hari ini kita tahu bahwa Samuramat merupakan permaisuri Asyur. Malah Nebukadnezar membangunkan kembali Babylon dan Belshazzar pula bersatu dengan ayahnya Nabonidus untuk memerintah selepas kemangkatan Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah anak Nabopolassar. Bersama-sama mereka telah membina sebuah kota yang mulia, tiada tandingannya di dunia kuno. Gerbang Ishtar adalah salah satu pintu masuk ke kota Babel, kini dipamerkan di Museum Pergamon di Jerman. Banyak objek dijumpai dalam penggalian arkeologi di Babylon yang menunjukkan bahwa singa merupakan simbol kota itu. Ini bertepatan dengan firman Tuhan berkaitan dengan nubuatan kerajaan Babylon dalam Daniel 7 ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap seperti burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Kalau kita teruskan pula dalam sejarah Yesus, dalam Matius 26 ayat yang ke-57 mengatakan, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Siapa Kayafas? Dan apakah peranannya dalam kematian Kristus? Siapakah Pontius Pilat? Dan bagaimanakah keputusannya itu penting bagi Sanhedrin untuk mencapai tujuannya? Nah, kalau kita lihat menurut sejarawan Yahudi bernama Josephus, Kayafas adalah imam besar yang telah menghasut rancangan sehingga menyebabkan kematian Yesus. Kewujudannya dicatatkan oleh Josephus
yang menulis sejarah bagi pihak kerajaan Roma. Selain itu, dia juga meluncutkan Joseph, yang juga disebut Kayafas, dari imamat tinggi dan melantik Jonathan, putra Ananus, mantan imam besar, untuk menggantikannya. Pada tahun 990, sebuah makam keluarga ditemui di selatan Yerusalem yang mengandungi 12 keranda atau kotak tulang. Duit siling dan tembikar dari makam itu berasal dari sekitar pertengahan abad pertama selepas Masehi. Keranda yang paling indah dengan beberapa set tulang di dalamnya berisi nama Joseph putra Kayafas. Banyak cendekiawan percaya bahwa ini adalah kubur dan keranda tulang Kayafas, imam besar yang terlibat secara langsung dalam kematian Yesus. Ramai juga pengkritik Alkitab yang sangsi dengan kewujudan Pontius Pilat dalam sejarah. Tetapi tidak lama kemudian, sebuah monumen dari abad pertama yang menunjukkan ukuran berikutnya dijumpai, Pontius Pilat, Gubernur Yehuda. Ini sangat membuktikan kesahihan rekod sejarah yang tercatat di dalam Alkitab. Sahabat sekalian, kita tidak hidup dalam keadaan vacuum atau kosong. Pilihan kita akan mempengaruhi bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kita. Dengan cara yang sama, kehidupan ramai umat Tuhan pada masa yang lampau mempunyai kesan yang besar terhadap masa depan orang lain, selain daripada diri mereka sendiri. Dalam Ibrani 11, bab berkaitan iman, yang begitu terkenal, kita dapat melihat secara ringkas bagaimana pengaruh yang dibawakan oleh ramai pahlawan iman di masa silam ini. Iman bukan sekadar kepercayaan terhadap sesuatu untuk seseorang. Ia bertindak sebagai tindak balas terhadap kepercayaan itu. Iman yang berfungsi, inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Tindakan iman inilah yang telah mengubah sejarah. Setiap tindakan ini bergantung kepada kebergantungan seseorang itu kepada firman Tuhan. Nuh bertindak dalam iman ketika dia membina bahtera, mempercayai firman Tuhan, menjangkaui pengalaman dan akal. Oleh karena tidak pernah hujan turun sebelum itu, maka pengalaman dan alasan menunjukkan bahwa banjir akan terjadi sama sekali tidak masuk akal. Tetapi Nuh taat kepada Tuhan dan hasilnya umat manusia diselamatkan. Amin. Terlihat Abraham yang disebut juga sebagai Abram meninggalkan Ur di Mesopotamia Selatan, kota yang paling canggih di dunia pada masa itu, telah memilih untuk keluar. Walaupun ketika dia tidak mengetahui kemana Tuhan mau pimpin dia, tetapi dia tetap memilih untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan. Amen. Musa juga telah memilih untuk menjadi gembala yang memimpin umat Tuhan ke tanah perjanjian. Daripada menjadi raja ke atas Mesir, kerajaan terbesar pada zaman dia, dia percaya pada suara yang maha kuasa yang telah memanggilnya dari semak yang terbakar. Rahab, seorang pelacur, telah memutuskan untuk mempercayai laporan tentang pembebasan Tuhan. Berdasarkan iman dia telah melindungi 2 orang pengintai yang datang pada dia, dan akhirnya dipilih menjadi sebagian daripada keturunan Yesus. Betapa sedikit yang kita ketahui mengenai bagaimana keputusan kita yang akan juga mempengaruhi kehidupan ramai orang dalam generasi ini dan juga pada generasi yang akan datang. Ya, betul, Pastor. Saya ingin menutup perbincangan kita dengan membacakan kutipan daripada tulisan Roh Nubuat dalam Selected Messages, Volume 5, muka surat 38. Tuhan telah mengizinkan aliran cahaya ditumpahkan ke dunia dalam penemuan sains dan seni. Ya. Tetapi apabila para saintis dan cendekiawan memberi kuliah serta menuliskan subjek ini dari sudut pandangan manusia semata-mata, maka mereka pasti akan membuat kesimpulan yang salah. Mereka yang meragui kepercayaan catatan perjanjian lama dan baru akan dipimpin untuk melangkah lebih jauh sehingga akan meragukan kewujudan Tuhan. Dan kemudian setelah melepaskan sauh mereka, maka mereka akan dibiarkan dikalahkan oleh batu kafir. Satu nasihat dan amanat agar kita meneliti dan mendekati sejarah Alkitab menggunakan kacamata iman dan bukan menurut kesimpulan manusia dan fakta sains semata-mata. Dia yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya memiliki keyakinan dan yang teguh
akan keilahian kitab suci. Dia tidak akan menguji Alkitab dengan ide-ide sains manusia. Dia tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Apa sahaja yang ada di dalam pengajaran sains kononnya bertentangan dengan kebenaran wahyu, Tuhan hanyalah tekaan manusia semata-mata. Oleh itu berjaga-jagalah dan teruskan mendalami firman Tuhan. Dengan itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah pemilik firman, yaitu Alkitab yang kami pelajari. Engkau penuhi dengan iman, sehingga kami menyelidiki Alkitab ini melalui pandangan iman dan bukan melalui pandangan manusia semata. Terima kasih Tuhan sebab Alkitab tidak pernah terpisah daripada sejarah. Malahan sejarah sudah membuktikan kebenaran-kebenaran Alkitab satu persatu, dan kami percaya bahwa sejarah akan terus-menerus dibuktikan melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan memberikan kami kebenaran ini, sehingga kebenaran ini menjadi sukacita kami untuk kami kongsikan kepada semua orang. Kami persembahkan kesyukuran kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Amin. Sekian sahaja perbahasan pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Semoga pendalaman, perbincangan yang kita sudah dengar tadi mengenai topik pada Sabat ini akan memberkati dan menambahkan pengetahuan sahabat-sahabat semua. Terima kasih juga kepada Pastor Marvin Marakus karena telah sudi bersama-sama dengan saya di dalam perbincangan hari ini. Sampai kita bertemu lagi di dalam program yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, syukur, dan puji kepada Tuhan sebab Dia sudah berserta dengan kita semua sehinggalah pada saat ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Hope Channel Southeast Asia yang menjayakan program ini. Pada hari ini saya mengungsikan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Saya tidak lagi ragu-ragu dan tidak lagi mempersoalkan Dia. Sehingga pada saat ini, pada tahun 2012 saya selesai peperiksaan besar SPM, dan pada saat itu saya giat dalam aktiviti gereja dan kumpulan kebangunan rohani. Dalam beberapa bulan, sementara saya menunggu surat tawaran, kemudian saya menerima banyak surat tawaran untuk sambung pembelajaran saya. Saya sangat gembira, tetapi semua surat tawaran itu juga sudah lewat beberapa bulan. Saya tidak tahu mengapa surat itu tidak sampai pada waktunya. Yang pasti, tidak ada harapan lagi untuk teruskan pembelajaran. Hanya satu, saya sangat kecewa sebab surat tawaran sambung pembelajaran dalam bidang Dr. Sukan tidak tercapai. Seperti biasa, ada masa untuk kecewa dan terluka. Sebab kecewa, saat itu saya berdoa mengatakan, adakah ini balasan Tuhan buat hamba Tuhan yang setia dan aktif dalam pelayanan? Kamu tahu apa jawaban Tuhan? Tidak ada jawaban. Sebab kecewa dan marah itu sudah menguasai saya pada saat itu. Sebab itu saya tidak dapat mendengar jawaban dari Tuhan. Selepas itu, saya mengambil kelas Form 6 atau pra-university. Tapi saya langsung tidak berminat dalam bidang yang ditawarkan selama 2 tahun, tahun 2013 hingga tahun 2014. Dan pada tahun 2015 saya bekerja di Taman Negara Substation Seringsim sebagai part-time. Dari tahun 2012 sehingga tahun 2015 atau 3 tahun, saya tidak aktif dalam program gereja. Tidak lagi membuka Alkitab. Alkitab itu hanya seperti hiasan berhabuk di dalam almari. Saya ke gereja hanya menjaga hati ibu bapak saya. Sehinggalah saya mengalami satu kecelakaan yang hampir membuatkan saya buta. Dan barulah saya menyadari bahwa Tuhan ada rencana yang indah dalam hidup saya. Di taman, saya melakukan banyak kerja seperti malim gunung, menjaga taman, lifeguard, berkawal pada waktu malam, menanam, membuat gadget, dan banyak lagi. Di satu masa ketika saya bekerja menebas rumput menggunakan mesin khusus yang menggunakan sebilah pisau tajam, terkena pada batu, dan batu itu membuatkan cermin mata keselamatan pecah terbagi 2.
Tapi saya masih meneruskan kerja tanpa cermin mata, dan sekali lagi mesin itu terkena pada satu objek, dan serpihan besi kecil terus ke anak mata saya. Pada malam Kamis itu juga mata saya terasa gatal, dan saya melihat serpihan besi kecil itu terpacak tepat pada anak mata hitam sebelah kiri ini. Pada hari esoknya, Jumat, mata saya mula terasa gatal, pedih, penglihatan kabur, dan muka mula membengkak. Dan temu janji untuk bertemu dokter pakar adalah pada hari Ahad. Jadi pada hari Sabtu adalah hari menunggu untuk dioperasi. Sudah pasti muka saya bengkak, tapi wajah sisi kanan saya ini masih kelihatan seperti normal. Dari awal kejadian itu saya ada berdoa. Buat kali pertama saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, biarkan saya buta. Tapi kalau Tuhan mau memanggil saya sebagai pelayan Tuhan, sembuhkan saya. Saat itu saya sadar, saya menolak untuk percaya Tuhan selama 3 tahun. Ingat kondisi saya pada saat itu, muka sudah membengkak, mata putih itu sudah berubah menjadi merah seperti darah. Penglihatan saya sudah kabur sebelah kiri ini. Sebab itu memberi efek kepada mata sebelah kanan lagi. Saya pasti buta, itu ada dalam pikiran saya. Pada pagi Ahad itu, bila saya bangun untuk bersiap ke hospital, pertama kali saya berdiri di hadapan cermin, dan saya melihat wajah saya dan mata saya dengan jelas 100% sudah sembuh. Bagaimana semua ini terjadi? Hanya 1 malam sudah sembuh. Pada Sabat malam itu, sebelum pagi Ahad itu, saya mendapat satu mimpi, tapi saya tidak merasa sebagai mimpi, tapi ianya nyata. Saya berada di sebuah bilik putih, dan saya terbaring, tidak dapat bergerak seperti orang mati. Hanya biji mata ini dapat digerakkan. Dengan samar-samar saya melihat bayangan seorang seperti dokter berpakaian putih, seperti jubah juga. Tapi saya tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Dia datang dan melambaikan tangannya di muka saya dan pergi begitu saja. Dan selepas itu saya tidak mengingat apa-apa lagi. Tapi yang pasti pada pagi Ahad itu saya sudah sembuh. Ini membuatkan saya sadar bahwa Tuhan itu benar-benar ada bila kita memerlukan. Tuhan itu benar-benar mempunyai rencana yang lebih indah daripada yang kita rencanakan. Selama 3 tahun saya menolak untuk mempercayai Tuhan, menentang Tuhan. Kemudian Tuhan membenarkan saya untuk meneruskan pembelajaran ke EAU. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam Matius 11 ayat 28 juga mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini mungkin ada di antara kita yang sudah lemah sebab beban-beban yang dihadapi. Tapi ingat, semua itu tidak melebihi kemampuan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di mana Tuhan akan memberi jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Semoga Tuhan memberkati. God is faithful, keeping fulfilling His promises in our lives. We need to just trust in His divine power and saving grace. He wants us to stay faithful to Him and continue to experience life in abundance. Jesus said in John 10:10, I have come that they have lived and that they may have it more abundantly. Kita telah sampai ke segmen Suara Belia. Ya, belia adalah masa depan gereja kita dan mereka perlu dilatih dalam kepemimpinan gereja bermula dari sekarang. Mereka haruslah dapat dibangunkan di dalam kerohanian serta gaya hidup kekristenan mereka. Tajuk pelajaran bagi Youth Cornerstone pada Sabat ini adalah resepi untuk kebangunan dan perbincangan. Suara belia kita akan sekali lagi dipimpin oleh Swantian Willy, Zerentian Willy, serta Jeremiah Ladin. Semoga segmen belia ini akan memberkati semua serta mendorong belia kita. Selamat hari Sabat semua. Apa kabar sahabat semua pada Sabat ini? Kami dari Suara Belia sentiasa mendoakan agar semua kita terus berada dalam keadaan yang sehat, baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Ya, Tuhan hanya akan dapat menggunakan kita di dalam pekerjaannya jika kita mempunyai tenaga serta kekuatan yang cukup, karena pekerjaan Tuhan itu begitu luar biasa
dan sangat kudus tujuannya. Marilah kita melatih iman kita bersama-sama dan saling bertumbuh di dalam kasih-Nya sesuai dengan rencananya bagi hidup kita. Di dalam konteks kekristenan, kita juga pernah mendengar tentang kelesuan dan kelemahan iman. Dan kadang-kadang iman yang tidak dipelihara dengan baik atau tidak menerima latihan yang konsisten sudah pasti akan mati. Dan pada masa inilah kita memerlukan kebangkitan atau kebangunan dalam kerohanian kita untuk menghidupkan kembali iman yang telah mati ataupun tidak bermaya itu. Menurut pengertian Kristen, kebangunan rohani bermaksud membangkitkan kembali untuk hidup baru, mempercepatkan sesuatu proses yang agak lambat, lembab atau telah berhenti untuk memulihkan yang telah sakit atau lesu, memperbaiki yang telah rusak, serta menjadikan sesuatu itu lebih aktif atau giat kembali. Di dalam aspek kerohanian, kebangunan dan kebangkitan ini amatlah diperlukan dan harus menjadi keutamaan gereja. Ellen G. White menulis dalam bukunya True Revival muka surat 2, kebangkitan kesalehan sejati di antara kita adalah yang terbesar dan paling mendesak dari semua keperluan kita. Baiklah sahabat sekalian, pelajaran Youth Cornerstone kita pada sahabat ini berbicara tentang resepi untuk kebangunan. Dan cerita Alkitab yang dipaparkan adalah mengenai anak Raja Ahaz, yaitu Raja Hizkia. Satu pribadi yang begitu berbeda daripada bapaknya. Konsep kepemimpinan yang cemerlang dan boleh diteladani. 2 Raja-Raja 18 ayat 3, 5, dan 6 mengatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa keluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Pada masa awal kepemerintahannya sebagai raja, Hizkia memimpin Yehuda dalam kebangunan rohani. Bait suci dibuka lagi dan dibersihkan dari segala bentuk kecemaran. Kebangkitan yang benar telah ditetapkan, perjanjian keselamatan antara Allah dengan Israel dikukuhkan. Perayaan Paskah diadakan kembali juga. Namun demikian, kebangunan rohani itu tidak membebaskan mereka dari ujian iman. Allah mendatangkan musuh, Senherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Hizkia tidak tinggal diam. Dia bertindak dengan menutup semua mata air dan membangun kembali seluruh tembok yang terbongkar. Dia mendirikan menara, memperkuatkan Milo di kota Daud, dan membuat lembing seperti perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang serta menambahkan kekuatannya. Hizkia mengimani bahwa Tuhan Allah bersamanya dan akan menolongnya. Namun bukan berarti bahwa ia cukup berdiam diri menunggu pertolongan Allah. Ada usaha dalam tindakan yang nyata. Beriman bukan berarti kita membiarkan Allah bekerja sendiri, melainkan menyatakan percaya kita melalui tindakan yang didasarkan pada kebenaran kehendak-Nya. Ellen G. White mengulas mengenai reformasi dan kebangunan yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini dalam bukunya Prophets and Kings, muka surat 334. Ia berkata demikian, pergerakan ini dan pesan-pesan yang lain memperlihatkan kesediaan Tuhan untuk mengampuni serta menerima mereka yang berpaling kepadanya dengan sepenuh hati. Ianya telah membawa harapan kepada ramai jiwa yang lesu dalam tahun-tahun kegelapan ketika pintu bait suci telah ditutup, dan sekarang ketika para pemimpin mulai melakukan reformasi, ramai orang yang sudah bosan dengan tekanan dosa bersiap sedia untuk bertindak balas. Kata revival atau kebangkitan semula sering digunakan untuk membicarakan tentang orang-orang yang teruja dengan Tuhan. Sebenarnya, salah satu definisi kamus perkataan tersebut adalah masa kebangkitan semula agama. Alkitab tidak pernah menggunakan kata kebangkitan. Ianya berasal dari kata Latin yang bermaksud hidup semula. Terma ini tidak digunakan dalam pengertian agama hingga tahun 1702 ketika ia digunakan oleh pendakwah Amerika Cotton Mather. Tetapi Alkitab menggambarkan beberapa tempoh dalam sejarah Israel yang mungkin kita sebut sebagai kebangkitan. Ini adalah masa-masa ketika Israel
berpaling daripada Tuhan. Tetapi oleh karena seorang pemimpin yang kuat, biasanya seseorang raja atau seorang nabi memimpin umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Dan sekali lagi mereka menjadi bersemangat untuk melayani serta menyembahnya. Apakah langkah-langkah yang penting yang harus diambil oleh gereja untuk memastikan agar umat Tuhan dapat mengalami semula kebangkitan rohani ini dan seterusnya bergiat dengan lebih aktif lagi di dalam pekerjaannya untuk mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita bacakan resipinya di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yang mengatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Dalam ayat ini urutannya begitu penting. Ini yang memberikan kita petunjuk untuk menuju kepada kebangunan rohani kita. Pertama, kita yang menyebutkan diri kita Kristen harus merendahkan diri. Ini berarti kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Yang kedua, kita harus berdoa dan mencari wajahnya. Ini berarti kita tidak berseru kepada Allah untuk mengirimkan kebangunan rohani, tetapi hanya dengan menyembah dan memujanya, mencarinya karena siapa dia, for who he is, bukan semata-mata karena apa yang telah dilakukannya. Ketiga, berbalik kepada jalan-jalannya yang jahat. Ini mungkin paling sukar dari semuanya. Ini menunjukkan arah keutamaan kita yang seharusnya, yaitu menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Dan kemudian kita membaca, "Aku akan mendengar dari surga," yang berarti telah terjadi percakapan atau perhubungan antara kita dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab, "Aku mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka," yang merupakan pencurahannya untuk orang Kristen lama dan orang yang baru mulai mencari Tuhan. Kebangunan rohani tidak boleh disimpan di dalam dinding gereja kita, tetapi harus dicurahkan kepada seluruh anggota jemaat yang datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam bukunya The Pursuit of God atau Mencari Tuhan, A.W. Tozer bercakap tentang penyakit yang parah di kalangan kita. Dia menggambarkan gereja bagaikan menghidap suatu penyakit yang jahat, penyakit yang mendalam dan serius dalam jiwa. Dia berkata lagi bahwa gereja akan memerlukan hati yang bertekad dan berani untuk melepaskan diri daripada genggaman zaman kita dan kembali kepada jalan menurut ajaran Alkitab. Orang-orang muda begitu lapar akan kebangunan rohani, tetapi ketika mereka tidak menemukannya, mereka akan kehilangan minat atas semua itu. Ada yang mengatakan kebangunan rohani telah mati karena kurangnya minat. Saya harap itu tidak benar, karena kebangunan rohani adalah sesuatu yang kita perlukan lebih dari apapun. Kita perlu merebut kembali cinta pertama kita untuk kembali kepada Tuhan yang penuh kuasa dan kekuatan. Tuhan yang penuh cinta yang akan mengubah hidup dan menyembuhkan hati yang hancur. Apakah kita akan dapat kembali? Jika demikian, bagaimana kebangkitan itu dapat terjadi? Apakah yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus memahami bahwa kebangunan rohani itu dimulai dari kita sebagai individu. Kebangunan rohani terbesar dimulai dengan satu orang yang akan peduli dan berlutut dan berdoa agar Tuhan melakukan kebangunan rohani sebagai tindakan berdaulat. Kita memiliki janji Allah di dalam Alkitab yang mengatakan, "Jika aku berada ke dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu akan menyelamatkan aku." Yaitu di dalam Mazmur 138 ayat 7. Dari firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kerinduan hati Allah adalah untuk mendekatkan kita kepadanya dan untuk memiliki persekutuan kudus yang murni dan bersama. Tidak peduli akan apa yang telah kita lakukan atau seberapa jauh kita telah menyimpang dari tangannya yang penuh kasih terluhur kepada anak-anaknya. Ketika hubungan kita benar dengan Tuhan, maka ada begitu banyak kedamaian yang akan memenjiri jiwa kita. Dunia berdosa yang dingin dan tiada kepastian ini akan terus menyeret kita menjauh jika kita membiarkannya. Hubungan dengan Bapa tercinta kita sangat penting dan berharga,
serta harus menjadi keutamaan kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Tuhan, bertaubat dan meminta kebangunan rohani untuk keluarga kita, bangsa kita, dan diri kita sendiri. Namun pertanyaannya, apakah kita boleh dibangkitkan kembali? Dalam Mazmur 85 ayat 6 mengatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Ya, kita dapat dihidupkan kembali. Tuhan akan menghembuskan hidup baru ke dalam kita ketika kita memintanya. Dia ingin mengampuni kita, memberkati kita, dan menyambut kita kembali kepada cinta pertama kita. Yesaya 57 ayat 13 pula mengatakan, Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati-hati orang yang telah remuk. Berdoalah untuk kebangunan rohani. Firman-Nya menjelaskan bagaimana Dia mencari ke seluruh dunia mereka yang hatinya tertuju kepadanya, dan bagi mereka yang setia padanya, Dia akan membuktikan bahwa dirinya kuat atas nama mereka. Sekian saja perbincangan kita pada sahabat ini. Sampai kita berjumpa lagi di dalam segmen Suara Belia. Tuhan memberkati. Kembali lagi bersama kami dalam program Kebaktian Pengharapan di Rumah. Gereja kita begitu mengambil berat akan pertumbuhan rohani bagi anak-anak kita. Justru, pendidikan Advent telah menjadi institusi penting di dalam gereja untuk memastikan anak-anak kita menerima pendidikan yang sesuai bagi memastikan mereka akan terus bertumbuh serta kekal berada di dalam gereja Tuhan. Dan sekolah Sabat juga menjadi tunjang pendidikan kerohanian mereka di gereja pada setiap Sabat. Our children's story for today will be brought to us by Sister Jeremy Juice. The Bible tells us in Psalm 8:2, saying, "Through the praise of children, an infant has established a stronghold against your enemies, to silence and their avengers." May God bless our little children and continue to build them as strong pillars of every family. Right after the children's story, Pastor Brian Scott Padam will favor us with another special song in Iban language entitled Always Remember. Selamat Hari Sabat kepada adik-adik dan Anda semua dari pelbagai peringkat umur yang sedang menonton rancangan Pengharapan di Rumah pada saat ini. Mari kita mulakan sesi ini dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu yang kita semua tahu, yaitu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus di hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus di hatiku. Dalam bahasa Inggris, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Mari kita sama-sama berdoa dan saya pimpin kita semua dalam doa. Bapa di syurga yang penuh dengan kasih dan sayang, terima kasih Bapa karena Engkau sudah pun menjaga kami sepanjang 6 hari lamanya. Hinggalah pada Sabat ini kami dapat datang untuk memuji-Mu serta mendengar firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami ingin menjemput Bapa hadir beserta kami agar apa saja yang kami dapat dengar dapat memberikan pengajaran dalam kehidupan kami, seterusnya membantu kami untuk menjadi yang lebih baik bagi-Mu di masa-masa akan datang. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baiklah, tajuk cerita kita pada Sabat ini ialah
kecil tetapi berpengaruh besar dan luas. Dalam Matius 13 ayat 33 mengatakan, dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan syurga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamis seluruhnya. Atau dalam terjemahan lain, sehingga adonan itu naik. Yesus menceritakan tentang ragi atau yang lebih kita ketahui sebagai serbuk penaik. Serbuk penaik ini adalah sebuah adonan tepung mengembang dari sekecil genggaman saya sehingga memenuhi sebuah mangkuk. Saya pasti adik-adik pernah melihat perbezaan antara tepung tanpa ragi dan juga tepung dengan ragi, kan? Yesus menerangkan bahwa perkara kecil boleh membawa perubahan yang besar. Begitulah juga pengaruh kita. Kita sangka kita tidak berpengaruh, kita kecil dan tidak penting. Langsung. Kita mungkin pikir hanya orang-orang yang berkuasa, kaya, ternama dan terkenal dapat membuat perubahan. Tetapi itu tidak benar. Baru-baru ini saya ada terbaca cerita tentang seorang wanita yang berjaya mengatasi beberapa cabaran dalam hidupnya. Dan dia mau orang lain juga merasakan bahwa diri mereka itu penting dan disayangi. Dia pun mulalah menulis kata-kata semangat dalam nota-nota kecil dan meninggalkannya di tempat-tempat awam seperti di tempat duduk bus, di dalam kereta api, di kaunter-kaunter kedai, papan kenyataan, dan banyak lagi tempat di mana orang-orang banyak dapat lihat. Tidak lama selepas itu, orang-orang pun mulai riuh dengan nota-nota istimewa itu dan bagaimana nota-nota ini memberi kesan dalam hidup mereka. Tibalah satu masa, ada seorang melaporkan hal ini kepada radio dan seterusnya televisyen. Tidak siapa yang tahu siapa penulis nota-nota misteri itu, tetapi nota-nota ini seakan-akan membawa message-message yang tepat pada orang-orang yang tepat pada masa yang sesuai. Tersentuh dengan ini, si penulis nota ini pun mula menulis surat kepada jutaan orang di luar sana yang kesunyian, patah semangat, dan mereka yang mahu menerima surat istimewa. Jadi di internet dia menggalakkan orang-orang untuk meluah kepada dia, dan sehingga sekarang dia masih menulis surat kepada orang-orang di seluruh dunia dan betapa dia telah membuat perubahan yang sangat besar. Jadi adik-adik, hadiah istimewa adik-adik mungkin dalam bentuk lain seperti mungkin senyuman manis atau tingkah laku sopan yang menceriakan hari seseorang. Tidak kira apa saja keistimewaan kecil itu, ia sama seperti ragi atau serbuk penaik, di mana adik-adik dapat menjadikan genggaman dough berkembang menjadi sesuatu yang indah. Jadi, apa tunggu lagi? Pergilah dan cobalah. Sekian saja cerita ringkas daripada saya, Kakak Jalmi, pada sahabat ini. Terima kasih karena sabar dan mendengar dengan tekun. Mari kita simpulkan cerita kanak-kanak kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih Bapa karena daripada cerita ini Engkau dapat memberitahu kami bahwa kami meskipun kecil, namun kami dapat memberi perubahan yang besar apabila kami bergantung kepadamu dan apabila kami percaya kepadamu ya Bapa. Bapa, teruskan hadir dalam kehidupan kami, pimpin kami setiap hari agar apa yang kami lakukan biarlah semua itu terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk segalanya karena juga Bapa sudah pun mendengar dan juga menjawab doa ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meruanku ngenang Tuhan ti diregang ketegal dosa ti udah digaga semua manusia. Cukup meh pengrindu, oh Tuhan Yesusku, dosaku diberesi, Ngau darah tujuan, aku nesalati. Nuan mati gantiku, Nuan diregang di palu. Aku ti berdosa, tang Tuhan
laban pengasih Allah Ta'ala. Aku nesalati, aku nyerah diri, bagai jari Tuhan Tuhan, ku nyerah ke dirimu, ngereja pengawan-wan, meruan ku ngenang, Tuhan ketegal dosa tiudah digagal semua mensia. Cukup memang rindu, oh Tuhan Yesusku, dosaku dibersih bagai darah tucinuan, aku nesalati. Nuan mati gantiku, Nuan diregang di palu, aku tiba dosa, dan Tuhan diperiksa, laban pengasih Allah Ta'ala. Aku nesalati, aku nyerah diri, ngagai jari Tuhan Tuhan, ku nyerah ke dirimu, ngereja pengawan-wan. Tuhan mati gantiku, Tuhan diregang di palu, aku tiba dosa, dan Tuhan diperiksa, laban pengasih Allah Ta'ala. Aku nesalati, aku nyerah diri, naga jari Tuhan Tuhan, ku nyerah ke dirimu, ngereja pengawan-wan. Ngagai jari Tuhan Tuhan, ku nyerah ke dirimu, ngereja pengawan-wan. This Sabbath, we shall once again collect our tithe and offerings, continue to support God's work in a various mission field. Our tithe and offerings will be channeled through your local churches to your home's missions. We would like to thank everyone who your generosity and faithfulness to the Lord despite the difficult times that we are facing during this time. Sementara kita mengumpulkan persembahan dan persepuluhan, kita akan bersama-sama menyaksikan satu paparan video istimewa daripada Jabatan Pelayanan Keluarga dari Union kita Southeast Asia Union Mission sempena dengan Hari Doa Sedunia bagi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh General Conference kita. Selepas itu nanti Pastor Brian Scott akan berdoa untuk persembahan dan persepuluhan kita. As the world grapples with COVID-19 pandemic, there is intense pressure on marriages and families. Families are going through turbulent times, and many marriages have broken down. The family ministries have set aside a day
for us to remember and believe and claim God's promises for marriage and family relationships. It is our desire and hope that June 6, 2020 will be a reminder of trust in God to protect and mend family relationships and heal broken marriages. It is time to take these concerns to the Lord in prayer and remember in 1 John chapter 5 verse 14. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. The leaders from different missions in Southeast Asia Union Mission will share with us their prayer requests relating to marriage and families pertaining to their territory. Let us pray unitedly. Permohonan doa kita dari Sahabat Adventist Mission ialah supaya Tuhan memberkati setiap perkawinan dan juga setiap keluarga di seluruh Sabah agar tetap mengecapi kebahagiaan ketika menghadapi krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Marilah kita sama-sama mendoakan kebahagiaan untuk semua keluarga. Sampai kita ungkup serok mission dianya, minta Allah Ta'ala berkat ke semua tikah ngorong biliak, serta nulung laki bini ngadap ke penusah tingkah bisi datai basida, sekumbang ki berkurung barumah, maya atur minda betagang, laban penyakit COVID-19 jam kediatu. Kita harap kejaku semaya Tuhan ti munyitu. Nanti kita harap kita nekan terima sebarang utai ti pinta kita dalam sampi. Matthew 21 ayat 22。我们是来自马来半岛区会的家庭事工部，我是曹军，这位是我太太宝玉。我们代祷的事项是，希望每个家庭成员都能够扮好自己的角色，成为合神心意的丈夫、合神心意的太太，以及合神心意的孩子。在这里呢，我们也希望呢，每一个家庭呢都能够有家庭的聚会，以祷告来到上帝的面前。因为耶利米书33章3节这样的告诉我们说：“你求告我，我就应允你，并将你所不知道又大又难的事指示你。”愿上帝赐福大家，使到我们成为快乐健康的家庭。Prayer request for Singapore Conference is for God to help our families in the following areas. Parents to be role models by being fully devoted disciples of Jesus. Parents to have strong marriages where God is the foundation. Parents to disciple their children to be Christ-like. Parents to lead regular family worship. Parents to inspire their children to have mission mindset. And we claim this promise in Matthew 6:33 for all our parents to seek God first and His righteousness, and all these things shall be added unto them. สวัสดีค่ะดิฉันเป็นหัวหน้าแผนกภารกิจของครอบครัวสำนักงานมิชชั่นแห่งประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์เรื่องโรคโควิดไวรัส 19 ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับวิกฤตในด้านต่างๆดิฉันจึงใคร่ขอให้ท่านได้อธิษฐานเพื่อครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการเงินอันเกิดจากการตกงานของคนในครอบครัวทำให้เกิดภาวะความเครียดและก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและขอให้สถานการณ์นี้สามารถผ่านพ้นไปได้โดยเร็วโดยดิฉันอยากจะอ้างจากพระสัญญาของพระเจ้าจากพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่10ซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราค่ะดิฉันอยากจะเรียนเชิญให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอธิษฐานเพื่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้พี่น้องได้อธิษฐานเพื่อความเชื่อของทุกครอบครัวในสื่อรวมประเทศลาวอธิษฐานเพื่อให้พ่อแม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกๆและได้เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่เข้มแข็งโดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีการระบาดพยาธิโควิด -19 นี้ พระคัมภีร์ได้สัญญาในบทเพลงสรรเสริญบทที่91ข้อ14ว่าเขาจะช่วยผู้ที่หักเข้าให้พ้นภัยและปกป้องรักษาผู้ที่ยอมรับรู้นามชื่อของเขาขอให้เราได้อธิษฐานเพื่อครอบครัวของพวกเขา Trong thời gian qua, tại Việt Nam, bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng ít nhiều đến các gia đình. Nhiều cặp vợ chồng đã gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế, lo lắng công ăn việc làm. Tâm linh nguội lạnh, lòng trông cậy nơi Chúa suy giảm. Xin cầu nguyện cho chúng tôi có lòng trông cậy nơi sự chu cấp của Chúa. Xin Chúa ban năng lực cho chúng tôi để vượt qua những ngày khó khăn và giữ vững niềm tin nơi lời hứa của Ngài. Kinh Thánh sách Philip đoạn 4 câu 6: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Xin cầu nguyện cho các gia đình thuộc địa hạt Việt Nam. ដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមលោកអ្នកបងប្អូនមេត្តាជួយអធិដ្ឋានជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសមាជិក Adventist របស់យើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារដែលបានប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះដែរនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងលំបាកខាងផ្នែកថវិកាខាងផ្នែកស្បៀងអាហារដែលគាត់ជួបនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងរលែកមើលហើយព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅតាមប្រតិយរបស់ព្រះអង្គចឹងពេលនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏មានពាក្យពេចន៍ជាចុងក្រោយជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រះគម្ពីរផងដែរ We all can take comfort in the words of our Lord Jesus Christ in the book of Matthew chapter 28 verse 19. It says, I'm with you always, even to the end of the world. We have come to serious times. Events in our world call upon every follower of Christ to be totally in earnest in our relationship with God. To strengthen this relationship and satisfy our emotional and spiritual needs, we must learn the power of prayer. We must plead with the Lord like the disciples of old, saying, Lord, teach us to pray. Kami ingin mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan sahabat-sahabat semua dalam mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan tanda ucapan syukur dan terima kasih di atas berkat Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Dan biarlah kita terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja dan mission masing-masing supaya pekerjaan Tuhan akan dapat dilanjutkan untuk mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami kasihi, Allah yang kami sembah dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatan kami. Pada sabat ini Tuhan, kami mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan persembahan tanda kasih dan kesyukuran kami di atas kelimpahan berkat daripada Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memberkati setiap persepuluhan dan persembahan yang kami telah tetapkan untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja dan mission kami masing-masing. Dan kami mohon agar Tuhan akan memberkati kami dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami dicukupkan dalam segala sesuatu yang kami perlukan, karena Tuhan adalah Allah yang baik dan Tuhan sedia untuk mencukupkan segala keperluan kami sesuai dengan rencana Tuhan dan juga kekayaan Tuhan yang luar biasa di kerajaan surga. Tuhan, kami ingin serahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Terimalah segala persembahan yang kami sampaikan pada pagi ini. Semua ini kami mohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat yang dikasihi,
Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita pada ketika kita merasakan kita sudah menemukan jalan buntu dan seakan-akan pengharapan itu sudah tidak ada lagi buat kita. Namun Tuhan begitu setia memimpin dan mengiringi perjalanan kita sehingga Dia akan terus mendukung dan mengendong kita di saat kita berasa lemah dan tidak berdaya. Kita tidak pernah berjalan sendiri dan percaya bahwa kuasa serta rahmat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. We have come to Mingbar Berharapan, or the Pulpit of Hope, and God's message this Sabbath will be served to us by His servant, Pastor Harry Haldi Siren. The title of today's sermon is Soaring Like Eagle, when the Word of God today will continue to assure us of God's faithfulness to His people and strengthen our faith in Him. Right after the message, Pastor Min Su Pang will lead us in a pastoral prayer. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua umat Tuhan yang setia berbakti bersama-sama dengan kami di dalam acara hari Sabat ini, di dalam program Pengharapan di Rumah yang dibawakan istimewa daripada Hope Channel Asia Tenggara. Saya percaya hati kita diisi dengan damai dan sukacita daripada Tuhan setiap kali kita merayakan Sabat Kudus yang penuh dengan keberkatan ini, serta disucikan oleh Tuhan sebagai satu-satunya hari persekutuan Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Harapan kami adalah agar setiap sahabat turut menerima berkat istimewa pada Sabat ini di mana juga kamu berada. Walaupun pada ketika ini dunia kita sedang berhadapan dengan cabaran COVID-19 yang masih lagi belum berpenghujung. Semoga Tuhan akan terus melindungi kita, memelihara kita, serta menyediakan bagi kita segala keperluan fisikal dan rohani kita di saat kita berjuang bersama-sama di dalam segala kekangan dan juga kekurangan. Kesan serta impak besar daripada wabak tersebut. Ramai yang begitu terkesan, bahkan ramai juga yang mulai mencari jawaban kepada segala persoalan hidup ini di luar daripada Alkitab. Marilah kita bertahan menghadapi ujian ini dan terus mendorong satu sama yang lain agar iman kita akan tetap utuh serta lebih dimurnikan sepanjang cabaran kita melalui masa-masa yang sukar sebegini. Terlebih dahulu, mari kita mulakan mimbar pengharapan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Tuhan, pada Sabat ini sekali lagi kami tunduk di hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih atas berkat penjagaan yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga pada Sabat ini sekali lagi kami dapat berbakti kepada-Mu. Walaupun kami masih lagi berbakti di rumah-rumah kami, tapi kami percaya bahwa malaikat-Mu, Roh Suci-Mu terus beserta dengan kami sementara kami berbakti pada Sabat ini. Kiranya Engkau memberkati kebaktian kami pada hari ini, agar apa yang kami dengar akan dapat menguatkan lagi iman kami dan juga perhubungan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu, kerana dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada Sabat ini terdapat dalam buku Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 yang berkata, beginilah firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kitab Yesaya 40 merupakan khotbah penghiburan bagi umat Israel yang dibuang ke Babel antara tahun 598 hingga 582 sebelum Masehi, di mana pada masa ini umat Tuhan mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang begitu mendalam karena Tuhan yang mereka percayai dari sejak dahulu kala ternyata telah dikalahkan oleh Dewa Babel. Mereka merasakan bahwa Tuhan telah mengabaikan, membiarkan dan meninggalkan umatnya di saat mengalami penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa Babel. Penulis kitab Yeremia 52, 28 hingga 30 memberikan kita informasi mengenai ada 4.600 orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Ayat itu mengatakan inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7. 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. 745 jiwa
orang Yehuda. Seluruh berjumlah 4.600 jiwa. Kemungkinan yang dihitung hanyalah kaum lelaki. Oleh sebab itu, kemungkinan besar jumlah umat Tuhan yang berada di pembuangan di Babel mencapai sekitar 15 hingga 20.000 orang. Babel berpusat di sungai Tigris dan Euphrates yang kini dikenali sebagai Irak. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel merasa begitu lelah, tidak bersemangat dan tidak berdaya karena kesusahan yang berpanjangan. Mereka mengharapkan agar Tuhan mengembalikan mereka ke tanah Israel dalam beberapa tahun saja. Namun ternyata Tuhan telah menetapkan bahwa mereka harus melalui tempoh pembuangan selama 70 tahun lagi. Daniel termasuk contoh orang yang menanti-nantikan Tuhan itu. Dia tetap berdoa, beribadah dan percaya kepada Tuhan serta janjinya. Tuhan menjawab doanya. Daniel tetap bersemangat sampai ke hari tuanya, bahkan tetap kuat ketika dimasukkan ke dalam gua singa. Sebagai pengikut Kristus juga, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali sesuai dengan janjinya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semakin ketara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia kita, khususnya pada zaman akhir ini. Seperti Daniel, kita juga harus tetap berdoa, beribadah dan percaya kepada Tuhan serta janjinya. Tuhan akan memberikan kekuatan baru sehingga kita akan tetap bersemangat untuk mentaati serta melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa serta pimpinan oleh Roh Kudus. Tuhan telah berjanji untuk menyertai kita sampailah kepada kesudahan zaman dan bahwa Dia telah memberikan jaminan kepada kita untuk tetap dipelihara sehinggalah kita akan memperoleh keselamatan yang sempurna yang akan dianugerahkan oleh Tuhan bagi semua orang yang percaya dan setia kepadanya sehingga akhir zaman. Dalam situasi dan kondisi yang tidak stabil, itulah Nabi Yesaya yang juga turut dibuang ke Babel, menyadari bahwa pembuangan yang dialami oleh umat Israel adalah akibat daripada ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sewaktu berada di Yerusalem, mereka sering menduakan hati dan mengkhianati Tuhan dengan cara memberikan persembahan kepada para dewa di bukit-bukit pengorbanan. Dalam kesengsaraan yang dialami oleh umat Tuhan di Israel, Nabi Yesaya mengajak umatnya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Nabi Yesaya mengajak umatnya untuk menilai dan memeriksa diri masing-masing karena pembuangan yang mereka alami di Babel hanyalah merupakan satu didikan Tuhan ke atas umatnya yang dikasihinya. Oleh yang demikian, dia selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri di dalam penderitaan itu. Melainkan Tuhan selalu hadir dan menguatkan atau memberikan semangat baru kepada umatnya yang mulai putus asa dan tidak berdaya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, iblis, dunia dan daging kita sendiri akan berusaha untuk membuatkan kita letih dan lesu serta tidak bersemangat. Namun anugerah Tuhan sudah cukup bagi kita dan membuatkan kita tetap bersemangat menantikan hari Tuhan yang penuh bahagia itu. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan penyertaan Tuhan seperti yang telah dijanjikannya. Urusan kita adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus yang dinamik itu serta melakukan segala perintah Kristus. Jika ada di antara kita yang pada saat ini sedang merasa lelah dan tidak bersemangat, maka sekaranglah waktunya untuk memperbarui janji penyerahan diri saudara kepada Tuhan serta mulai menikmati janji penyertaannya. Tidak dinafikan bahwa semua orang menginginkan segala sesuatu yang serba segera. Padahal di jalan Tuhan tidak ada yang segera. Semuanya perlu melalui satu proses yang panjang. Ketidaksabaran menantikan Tuhan bertindak adalah faktor utama yang menyebabkan kita gagal melihat dan mengalami perkara-perkara besar daripada Tuhan. Nabi Habakuk memberikan nasihat dalam Habakuk 2 ayat 3 mengatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat menantikannya itu. Sebab itu bersungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Mengapakah kita harus menantikan Tuhan? Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Mula melalui kesabaran dan ketekunanlah seseorang itu akan menerima apa yang dijanjikannya.
Sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang akan terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Janganlah merasa lelah dan putus asa di saat saudara menantikan pertolongan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Dia pasti akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 4 ayat 29 mengatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sehingga kita sanggup melalui badai persoalan sebesar apapun juga. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mendorong kita untuk tetap menantikan Tuhan. Karena kekuatan orang percaya bukan berasal daripada apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi berasal daripada Tuhan. Oleh karena Nabi Yesaya menggunakan bandingan sebagai mendapat kekuatan baru dan terbang tinggi seperti Raja Wali. Marilah kita mempelajari serba sedikit tentang sifat burung yang begitu unik ini. Raja Wali adalah burung yang termasuk di dalam spesies Subordo-Biotoniae. Burung Raja Wali merupakan burung yang paling panjang usianya. Seekor burung Raja Wali boleh mencapai umur sehingga 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut, burung Raja Wali memiliki fasa perubahan tubuh ketika berumur 40 tahun. Ketika burung Raja Wali telah mencapai umur 40 tahun, dan untuk dapat tetap hidup lebih panjang, 30 tahun lebih, ia harus melewati fase transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Pada saat itulah seekor burung Raja Wali harus menentukan pilihan antara melewati transformasi diri yang menyakitkan atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan. Namun singkat sehingga menuju kepada kematian. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang sehingga mencapai lehernya. Sehingga ia akan merasa sangat sukar untuk makan. Cakar-cakarnya pun sudah tidak tajam. Bulu pada sayapnya juga sudah sangat tebal sehingga ia sangat sukar untuk mendapat terbang tinggi. Jika seekor burung Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencapai ke pergunungan yang tinggi. Kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Lalu burung Raja Wali akan mematuk-matuk paruhnya pada batu-batuan di gunung itu sehinggalah paruhnya terlepas. Setelah beberapa lama, paruh baru akan muncul. Dengan paruhnya yang baru itulah maka ia akan mencabut kukunya satu persatu menunggu sehingga kuku-kuku baru yang lebih tajam tumbuh. Ketika kuku-kuku tersebut telah tumbuh, ia akan mencabut bulu-bulu sayapnya sehingga semua berjatuhan dan sabar menunggu bulu-bulu baru tumbuh. Jika semua itu telah dilalui, burung Raja Wali itu akan dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normalnya. Begitulah transformasi diri yang begitu menyakitkan yang harus dilalui oleh seekor burung Raja Wali selama kurang lebih setengah tahun. Burung Raja Wali tatkala menghadapi badai menyerang, tidak akan terbang menghindar jauh mungkin daripada badai itu. Tetapi ia akan membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai tersebut. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, si Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai itu justru memberikan impak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Satu hal penting yang harus kita ketahui tentang hal ketakutan adalah ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Mengapa? Karena Dia hanya memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan tentunya ketertiban. Kristus tidak ingin kita hidup dalam kekuatan. Itulah sebabnya Dia memberikan Roh Kudus supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan akhirnya beroleh kemenangan. Tuhan jugalah yang memberikan kita kuasa untuk mengalahkan ketakutan yang menyerang kita. Ketakutan menyebabkan kita melangkah ke arah yang salah itu, berpikir untuk lari daripada masalah. Sahabat yang dikasihi, dari manakah ketakutan itu timbul?
Kajian mengatakan bahwa ketakutan itu datang daripada informasi-informasi negatif yang kita terima daripada berbagai sumber seperti surat kabar, berita di media, gosip tetangga, ataupun diagnosis dari dokter. Seluruh hal negatif itu diolah oleh iblis, kemudian ditembakkan langsung melalui telinga sehingga sampai menembus ke dalam hati dan pikiran kita. Itulah muslihat iblis yang sangat suka mengganggu pikiran kita. Karena apabila dia sudah berhasil untuk masuk ke dalam pikiran kita, maka ia dengan mudah dapat mengendalikan kehidupan kita. Ketakutan juga merupakan musuh iman yang mematikan dan merupakan senjata iblis yang paling berkesan untuk menghancurkan orang percaya. Kita haruslah melawan ketakutan yang berusaha menyerang serta merampas berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Usirlah rasa takut itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Memang benar, selama kita masih hidup dalam darah dan daging, kita tidak akan dapat lepas daripada pencobaan dan masalah. Oleh itu, kita haruslah belajar berdiri teguh di atas firman Tuhan dan percaya penuh kepada janjinya. Untuk membinasakan manusia, iblis akan mempengaruhi pikiran kita dengan hal-hal negatif. Namun bukankah iblis telah dikalahkan Tuhan melalui kematiannya dan kebaktiannya? Oleh itu kita juga tidak seharusnya menyerah kalah. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa seorang pemenang adalah seumpama Raja Wali yang terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan itulah kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya untuk mengatasi setiap rintangan dan tentangan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan telah memberikan kekuatan dan juga kemampuan kepada setiap orang untuk dapat mengatasi dan menaklukkan setiap kesukaran, tentangan maupun rintangan di dalam hidupnya. Yesaya sangat sadar bahwa hidup ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah rencana mulia dari Tuhan yang harus dijalani dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Mengapa kita harus berjuang? Karena jalan hidup ini bukanlah jalan yang mudah. Karena jika hidup ini menjadi mudah, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mendapat apa-apa daripadanya, kecuali kekecewaan dan penyesalan. Seorang pemenang selalu berpikiran optimis dan yakin bahwa pancing bukanlah satu-satunya alat untuk menangkap ikan di sungai atau laut, tetapi ada banyak cara dan alat lain yang boleh digunakan. Hanya mungkin tingkat kesukarannya mungkin berbeza-beza. Itulah sebabnya mereka tidak pernah menyerah. Jiwa seorang pemenang selalu yakin bahwa manusia sendirilah yang menutup pintu keberhasilan dan kebahagiaan hidupnya dan bukan Tuhan. Mungkin pintu depan, pintu sisi, dan pintu belakang tertutup rapat, tetapi sebenarnya tidak terkunci. Kabut memang tebal di hadapan, tetapi itu bukan tembok besi yang tidak dapat ditembusi. Ada sebuah ungkapan berbunyi begini, "The important things about a problem is not its solution, but the strength we gain in finding the solution." Maksudnya, hal terpenting daripada sesuatu masalah bukanlah penyelesaiannya, tetapi kekuatan yang kita peroleh daripada mencari penyelesaian tersebut. Satu lagi perkara yang harus kita ingati adalah bahwa di saat kita merasakan tidak mempunyai harapan lagi, tetapi bagi Tuhan selalu ada pengharapan jika kita tetap percaya. Terimalah segala rintangan dan kesulitan hidup dengan pikiran yang positif. Yakinlah bahwa semuanya itu terjadi bukan tanpa sebarang alasan. Makna dan tujuan mulia ke atas hidup kita, melainkan di dalamnya tersimpan satu kekuatan yang baru yang membolehkan kita untuk terus maju ke hadapan ke tahap kesukaran hidup yang seterusnya. Oleh sebab itu, janganlah pernah meremehkan, mengabaikan, ataupun melupakan hal-hal kecil yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Sebab semuanya itu turut serta menghiasi perjalanan hidup kita. Milikilah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup menguatkan kita untuk menghadapi berbagai kesukaran dan juga tantangan hidup yang pasti itu. Pengharapan itu akan melahirkan kesetiaan untuk terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati sahabat semua, dan inilah doa saya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Harris sebentar tadi. Biarlah firman Tuhan itu terus hidup dalam jiwa kita, membangun kerohanian kita. Dan biarlah jiwa kita terus dekat kepada Tuhan. Saat ini, saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang maha berkuasa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu akan terus hidup dalam jiwa kami. Biarlah firman itu Tuhan membangun hidup yang lebih dekat kepadamu. Oh Tuhan, tolong kami untuk mencapai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Besar, kami berdoa dimanapun saudara-saudara kami berada. Biarlah firman yang mereka dengar dan kami semua dengar itu terus bertumbuh dan memberikan harapan baru dan hidup baru. Oh Tuhan, pada saat ini penduduk dunia berada dalam keadaan kebimbangan dan ketakutan disebabkan oleh wabak penyakit yang sedang menjalar ke seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan agar mereka mendapat kekuatan baru dalam Engkau. Dan terima kasih atas Engkau selalu melindungi dan juga menjaga kami dari semua bahaya dan apapun jenis penyakit yang ada di dunia ini, khususnya penyakit COVID-19. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan saudara mara mereka dan orang tersayang mereka oleh sebab penyakit ini. Kami doakan Tuhan mereka mendapat kekuatan, penghiburan dalam Engkau. Dan kepada mereka yang mendapat penyakit ini ataupun dijangkiti, kami doakan agar mereka disembuhkan oleh pertolongan Tuhan. Dan biarlah para pasukan perubatan mendapat kekuatan dan kebijaksanaan bagaimana untuk mengawal penularan penyakit ini daripada terus merebak ke seluruh dunia ataupun kepada penduduk dunia. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah harapan kami. Engkaulah mempunyai kesembuhan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan penyelesaian kepada semua masalah-masalah yang ada di dunia hari ini. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu kami serahkan jiwa dan raga kami melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Jika Anda ingin didoakan, sila hantarkan permohonan Anda dan doa Anda ke email kami. prayer@hopetv.asia. Tuhan memberkati kita semua. We thank God for all the blessing we have received throughout our worship service this morning. Let us continue to stay faithful to Him and grow in His truth. We must remain constantly in our spiritual exercise, such as daily worship, Bible study, and prayer. With more exercise, we will gain more health and energy to face the many difficulties challenge of life. Baiklah, kita telah tiba ke penghujung acara kebaktian kita pada Sabat ini. Semoga segala firman Tuhan yang telah kita dengar dan hayati bersama-sama akan terus membantu kita bertumbuh dalam pengetahuan serta kasih kita akan Tuhan. Kita sekali lagi akan menyanyikan satu lagu pujian dan seterusnya bersama-sama melaungkan semboyan pengharapan kita, We Have This Hope, untuk terus mengingatkan kita akan janji kedatangan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan sehingga kita bertemu lagi di dalam program Pengharapan di Rumah.
Ya, Tuhan berfirman di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah satu janji yang begitu bermakna buat kita, bahwa kita tidak akan selama-lamanya berada dalam kesukaran, tetapi akan dilepaskan dan dikuatkan oleh kuasa kasih Tuhan. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu rohani yang bertajuk Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatan kita, dan selagi kita bersama Dia, hidup kita tidak akan mudah goyah, tetapi akan terbang tinggi seperti Raja Wali, sehingga kita akan dapat melakukan perbuatan besar sesuai dengan janjinya bagi kita. Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.我们心中有